Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Lebih dari yang diharapkan. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya peristiwa ini terjadi menjelang pada waktu ibadah, di mana posisi pada waktu itu merupakan waktu ibadah umum yang biasa ditetapkan dan dijalankan di antara orang Yahudi. Kebetulan Petrus dan Yohanes ada di tempat itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat penjelasan dari ayat yang di atas. Ada seseorang laki-laki yang cacat, dan orang ini setiap ada persekutuan ibadah pada masa itu, orang tersebut selalu diletakkan di dekat pintu bait Allah dengan maksud supaya setiap orang yang melintas di depan dia akan memberikan dia uang. Namun pada saat itu pun Rasul Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah itu. Seseorang laki-laki yang buta itu tidak lain pekerjaannya hanya meminta-minta belas kasihan, menunggu belas kasihan dari orang lain. Tergantung siapa yang mau memberikan dia uang. Tiba Rasul Petrus dan Yohanes, orang buta itu pun berharap akan belas kasihan dari Rasul Petrus dan Yohanes. Berharap mereka akan memberikan uang, dan itu harapan orang buta itu, tidak lebih. Tanpa uang yang didapat, mungkin orang buta itu akan susah untuk bertahan hidup. Makanya harapan dia harus ada orang yang selalu memberikan dia uang. Tetapi siapa sangka ketika Rasul Petrus dan Yohanes lewat, dan orang buta ini berharap mendapatkan uang, tetapi ternyata apa yang diterimanya adalah mujizat kesembuhan. Apa yang dia harapkan ternyata Tuhan memberikan ia lebih dari apa yang dia minta. Melalui siapa? Melalui Rasul Petrus dan Yohanes. Apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, melalui penjelasan ayat di atas? Ternyata Tuhan juga mau supaya kita mengerti bahwa ternyata Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu yang baik, melebihi apa yang sebenarnya kita perlukan. Tuhan juga ingin kita sadar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Terkadang di saat dalam kondisi yang sangat buruk bisa menekan hidup kita, sehingga kita kadang tidak fokus mengandalkan Tuhan secara serius, dan itu mengakibatkan kita hidup dalam keadaan pasrah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, kondisi, situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, mari kita miliki iman kepada Dia dan percaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, dan lebih dari apa yang kita harapkan atau lebih dari apa yang kita doakan, karena Dia adalah Allah yang mampu dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kristus adalah contoh dan teladan yang indah. Ia mengandalkan Bapa ketika ia hidup di dalam dunia. Setiap hari tidak lepas ia berdoa dan menyerahkan seluruh hidupnya dan pelayanannya kepada kehendak Bapa. Bahkan ketika di Taman Getsemani atau ketika mengakhiri hidupnya, ia masih mengatakan sangat jelas menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ini penyerahan total yang Yesus lakukan hingga akhir. Teruslah mengandalkan Tuhan dan jangan menyerah dalam kondisi yang tidak baik. Miliki iman yang kuat karena Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih dari kita harapkan. Amin.